Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat bahasa dimanapun berada, kita merupakan negara yang begitu besar akan budaya, akan keberagaman suku, bahasa. Namun kita patut berbangga, kita dipersatukan melalui bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, kita pemudi Indonesia dan pemuda Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Berdasarkan itu semua, diaturlah dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 pada pasal 36, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Kita patut bersyukur dan berbangga karena kita punya satu kebanggaan sehingga kita akan menghalangi terjadinya intoleransi terkait kebahasaan. Teman-teman semuanya, hal-hal inilah yang harus kita gaungkan. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan membanggakan bahasa Indonesia? Pengutamaan bahasa negara di ruang publik merupakan salah satu wujud cita Indonesia agar negara kita menjadi negara yang bisa bahasanya menuju internasional. Ketika orang asing berkunjung, ketika masyarakat kita misalnya ke suatu tempat wisata, perbelanjaan, kemudian juga ruang publik lainnya, kita harus membuat itu merupakan bahasa-bahasa Indonesia. Maka ada urutannya. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa melalui Balai Bahasa dan Kantor memiliki jargon. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah dan kuasai bahasa asing. Ini yang harusnya kita lakukan agar kita bisa memiliki satu jati diri yang membuat orang lain akan melirik Indonesia sebagai negara yang majemuk tapi bisa bersatu melalui bahasanya. Pengutamaan bahasa negara di ruang publik harus menjadi hal yang substansial kita lakukan. Mari sosialisasikan hal ini kepada publik agar kita menyadari bahwa ternyata kesalahan-kesalahan masih sering terjadi, namun melalui inilah kita kampanyekan. Ternyata bahasa Indonesia patut untuk kita perbaiki dalam ruang-ruang publik agar masyarakat tercerahkan. Kalau bukan kita, siapa lagi? Apa kita menunggu orang asing menjajah bahasa kita? Generasi muda lebih menyukai bahasa asing, bahasa gaul, bahasa alay, sehingga bahasa negara kita, bahasa Indonesia tidak dilakukan. Kalau misalnya di perbelanjaan, di toko tidak digunakan bahasa-bahasa istilah asing dicampur adukan, apakah itu tidak keren? Tidak melirik pelanggan? Hal-hal ini harusnya kita harus evaluasi. Kebanyakan kita lebih mementingkan menggunakan bahasa asing dicampur aduk dengan bahasa Indonesia. Itu adalah hal yang keliru. Berdasarkan itu semua, marilah untuk mengutamakan bahasa Indonesia agar kita bisa menjaga dan merawat hal yang sudah ada sejak dulu. Peraturan Presiden nomor 63 tahun 2019 bagian ke-12 sudah mengatur pengutamaan bahasa negara di ruang publik. Ditambah lagi Undang-Undang nomor 24 tahun 2009 tentang bahasa, bendera, lambang negara pada pasal 36 ayat 3 pada bangunan, merek, dan tempat yang sesuai badan hukum sudah diatur menggunakan